ada beberapa metode yang kita kita pakai lah begitu ya untuk bisa dilaksanakan secara cepat ya, karena memang jalan berlubang ini kan membahayakan pengguna jalan ya. Jadi kita juga berupaya kita targetkan yang lubang-lubang dulu yang kita tanganin sementara ya begitu. Jadi kan ke depan itu bagaimana dengan beton-beton yang dengan usia beton yang lebih pendek begitu. Jadi setelah pembangunan kemudian 3 hari gitu bisa dibuka open traffic begitu ya. Jadi emang supaya ini juga masyarakat tidak lama terganggu. Teknologinya ada ya? Iya, teknologinya ada. Jadi sekarang bahkan ada sampai yang 3 jam gitu ya. Makanya kita juga ingin menyampaikan. Itu ada alatnya kan? Iya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Hari ini kita mau bahas soal infrastruktur jalan, terutama jalan rusak karena musimnya ini musim hujan. Biasanya jalan rusak tuh banyak menjadi keluhan warga. Di sini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Bapak Taufik. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ya, sudah mau datang ke podcast. Ya, sama-sama Kang Fahmi. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Jadi kita mau bahas soal jalan Pak. Oh, ya. Kan biasanya nih kalau musim hujan tuh jalan tuh agak rusak, apalagi kalau intensitas hujannya tinggi. Nah, masyarakat tuh biasanya juga mengeluhkan soal jalan rusak tuh kalau di musim hujan. Nah, sebenarnya tuh hujan itu mempercepat jalan rusak, menjadi penyebab jalan rusak, atau hujan itu malah menguji kualitas jalan kan? Iya, jadi kita tahu ya bahwa memang kondisi jalan Kota Tangerang nih lumayan banyak kerusakan ya. Kita identifikasi sih ya, saat ini kita sedang melakukan upaya ya. Jadi kita sudah identifikasi beberapa ruas jalan rusak dan sekarang kita hampir 72 ruas jalan yang sedang kita perbaiki lah begitu ya. Oh, banyak juga ya? Ya, banyak juga gitu. Tidak hanya jalan kota. Jalan rusak yang ada sekarang tuh sudah diidentifikasi Sudah, ya. dan sudah diperbaiki sebagian. Iya, jadi emang lagi progres ya kita. Jadi lagi progres pekerjaan. Memang karena cuaca yang terus hujan begitu ya. Jadi karena emang pekerjaan jalan ini emang rata-rata kita kerjakan pada saat tidak hujan ya. Isiogenya seperti itu. Nah, emang kalau bicara tadi seperti Kang Fahmi sampaikan, bagaimana sih sebenarnya kondisinya begitu. Emang kalau lihat jalan tuh kita tentunya menilai kerusakan jalan itu ada sebabnya ya. Pertama mungkin sebab eksternal lah begitu ya. Jadi tadi pertama mungkin curah hujan yang cukup ekstrim. Ya, biasanya curah hujan yang cukup ekstrim. Nah, curah hujan ekstrim ini kan tentunya ada beberapa jenis struktur kita yang terutama yang aspal ya. Yang aspal itu emang sangat rentan terhadap air lah begitu. Tentunya itu juga hujan yang terus menerus, jalannya tergenang begitu, karena kemudian kan kemampuan drainase kita juga di saat puncak musim hujan ini juga terbatas begitu ya. Jadi emang munculnya genangan, kemudian itu yang menyebabkan mungkin kondisi aspal juga melemah secara struktur begitu. Kemudian yang kedua juga mungkin ada juga kaitannya faktor eksternal ini kan kaitannya dengan beban begitu ya. Kita tahu juga masalah beban kendaraan, muatan. Kita tahu juga emang beberapa tahun belakangan ini juga kita mungkin di beberapa wilayah kita juga menghadapi isu terkait dengan odol ya, overdimension, overload begitu. Itu juga saya pikir di kondisi lalu lintas di Kota Tangerang kita juga masih menghadapi hal seperti itu. Dua hal itu eksternal. Iya, kemudian yang ketiga ya mungkin juga saat ini kan juga kita secara masif sedang menyiapkan utilitas ya kota, salah satunya mungkin penyediaan air bersih, air minum, PLN begitu. Kemudian juga jalan udah bagus dilobangin. Ya seperti itu ya. Ada juga karena emang fungsinya ada di Rumija begitu ya. Kemudian juga kan penggunaan internet kita juga meningkat begitu ya. Makanya utilitas juga saat ini sedang masif, banyak cukup masif lah di kota begitu. Jadi emang
ini ada faktor eksternal lah begitu. Nah, Eksternal berarti 3 tuh Kang ya, iya, curah begitu. hujan, beban kendaraan, sama utilitas lah ya, Betul, ya. kayak air, PLN, dan betul lain-lain. ya. Nah, secara dari sisi jalannya sendiri, kualitas jalan sendiri tentunya kalau kita kan ada jalan beton dan jalan aspal. Kalau kita lihat jalan beton, emang posisinya beberapa yang rusak ini emang yang beberapa program perbaikan kita emang untuk jalan beton ini tidak secara menerus kan gitu ya. Jadi emang masih ada yang spot-spot yang rusak saja yang diperbaiki begitu. Sementara yang lama-lamanya ini saat ini mungkin mulai strukturnya mulai melemah, itu juga yang menyebabkan kita jarang satu jalan satu ruas dibenerin ya. Mungkin ya agak Jadi panjang. kalau beton tuh kecenderungannya dia kuat terhadap Iya, lebih eksternal ya. Iya betul, lebih kuat ya. Berarti kalau ada beton, jalan-jalan beton di Kota Tangerang yang saat ini misalnya mengalami kerusakan, Iya. itu faktornya udah usia ya. Iya, jadi emang selain itu ya, selain tadi ada faktor eksternal juga membebani jalan beton, juga emang ada perbaikan jalan beton kita juga jarang satu ruas jalan semuanya di beton gitu. Karena Bertahap memang ya. bertahap kita pilih dulu jalan yang yang rusak kita beton, kemudian makanya muncul lagi beton-beton yang kemudian ada yang rusak. Mungkin terakhir beberapa tahun kebelakang yang agak panjang ya, mungkin jalan di sekitar komplek AP2 tuh ya, jalan Garut Jalan Juanda gitu. Itu kan satu ruas, kemudian tahun berikutnya satu ruas, itu mungkin yang secara menerus ya kita perbaiki. Tapi kalau ruas-ruas jalan lain biasanya kita bertahap begitu. Nah, kalau untuk aspal sebenarnya kita juga setiap pekerjaan kan ada pengujian kualitas ya. Jadi emang kita ada pengujian kualitas sesuai dengan standar, kemudian juga kita kan ada audit dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita sudah upayakan bahwa ini setiap pembangunan kita sesuai dengan Kualitas. ya dengan yang diinikan lah. Jadi kalau ada yang bilang kok jalan udah diperbaiki tapi cepat rusak, itu di kota tuh nggak berlaku lah ya, insya Allah ya. Ya, kita ya tadi ada faktor-faktor yang sebenarnya secara Kecuali pekerjaan faktor begitu. eksternal tadi dominan. Iya, begitu Pak, begitu. Oke. Iya. Kang, sekarang nih yang rusak-rusak tuh kan tadi Akang bilang ada Sudah 72 ruas ya. 72 Iya. ruas. Ya itu sudah ada yang diperbaiki. Itu kerusakannya kayak apa Kang? Dan memperbaikinya tuh kayak apa tuh? Ya, jadi kita sedang berprogres ya. Kemarin kita opnam itu hampir, kalau kita lihat datanya ada 207 titik ya, atau sekitar udah 3.200 meter persegi itu yang kita perbaiki ya. Tapi ini emang kerusakan tahun ini agak lebih masif lah daripada tahun lalu begitu ya, agak lebih banyak tersebar ya, hujannya yang intensitasnya agak panjang dan hampir setiap hari begitu ya. Jadi itu yang kemudian kita identifikasi di lapangan yang terus kita upayakan untuk pembenahan begitu. Memang ada beberapa metode yang kita kita pakai lah begitu ya untuk bisa dilaksanakan secara cepat ya, karena memang jalan berlubang ini kan membahayakan pengguna jalan ya. Jadi kita juga berupaya kita targetkan yang lubang-lubang dulu yang kita tanganin sementara ya begitu. Jadi kita ada yang pertama mungkin kita menggunakan hot mix ya. Emang hot mix ini dipakai manakala cuaca mendukung ya. Misalnya nih udah berapa hari ini nggak hujan gitu, kita bisa gelar menggunakan hot mix begitu. Kemudian mungkin yang cukup kemarin menjadi pertanyaan masyarakat, warga juga, kenapa diperbaiki pakai konblok ya atau paving block begitu. Iya, jadi emang tadi ya targetnya adalah yang bolong ini bisa tertangani dulu ya, karena membahayakan pengguna jalan, pengendara begitu. Jadi emang paving ini kan dia menghadapi cuaca ini cukup kuat gitu ya, dia lebih awet daripada kita harus perbaikannya dengan aspal. Biasanya kalau udah di aspal kemudian hujan lagi ya, biasanya 3-4 hari itu udah menjadi ada tanda-tanda kerusakan kembali. Jadi kita sebenarnya pekerjaan penambalan dengan paving itu lazim juga digunakan, salah satu metode yang banyak kota juga yang gunakan, salah satunya di kota. Nah, kita cuma tinggal pastikan bahwa pemasangan paving ini kan butuh waktu yang agak lebih lama daripada hot mix begitu, karena kita harus pastikan perkerasan subgrade di bawahnya, kemudian juga leveling pavingnya juga harus rata dengan aspal begitu, supaya tidak juga membahayakan pengguna jalan. Berarti setiap hari itu
petugas PU tuh ada jalan yang diperbaiki dong ya? Iya, begitu. Jadi kita sebenarnya dari awal tahun kita sudah. Jadi perencanaan PU sebenarnya sudah mulai di tahun sebelumnya, Pak. Kita punya namanya metodenya yang sekarang digunakan di Indonesia itu adalah PKRMS gitu ya. Jadi Provinsi dan Kabupaten Kota Road Management System. Jadi kita evaluasi kondisi jalan kita, kemudian itu yang dibawa ke perencanaan kita di tahun depan begitu. Biasanya kita lakukan ini memang di akhir tahun, kemudian kita lakukan. Nah, emang dari situlah muncul program penanganan kerusakan jalan di tahun 2026 ini begitu ya. Jadi hanya waktu hasil PKMRS ini keluar, ke tingkat kemantapan jalan kita tuh 93% gitu ya. Nah, 93% berarti ini sisanya. Nah, kemudian muncul musim hujan dengan intensitas curah hujan yang ekstrim ini menyebabkan turun lagi begitu ya. Tapi kita mengidentifikasinya tadi berdasarkan ruas karena kegiatan khususnya di bidang operasi dan pemeliharaan itu memastikan kita identifikasi, kita programkan, kita belanja materialnya, kemudian kita laksanakan di lapangan. Nah, cuman memang karena ini cukup tersebar, kemudian juga hampir di semua ruas jalan. Berarti banyak tim yang dikerahkan ya? Iya, Pak. Jadi emang semua tim Bina Marga kita untuk pemeliharaan kita terjunkan ada begitu. Ya. Kalau misalnya siangnya ini tidak bisa biasanya kita ada tim piket yang di malam yang ada sistem gitu ya. Ada sistem. Dan kita juga sekarang barengi dengan jalan-jalan rusak itu dengan membersihkan saluran drainase begitu ya. Karena kalau sudah kita perbaiki tapi drainasenya juga mampet dan sebagainya, ya nanti kerusakan jalan itu biasanya timbul kembali. Makanya kita duetkan, kita barengin program penanganan drainase kota ini, pemeliharaannya sekalian begitu. Jadi seperti itu sih, Kang. Iya, masalahnya Tangerang tuh memang terkenal jalannya tuh mulus, Kang. Sempat kan ada satir sosial tuh, kalau naik mobil masih goyang-goyang berarti belum nyampe kota Tangerang itu. Belakangan tuh kalau musim hujan intensitasnya tinggi kan, jadi banyak jalan rusak, jadinya sama ada tuh susah ngebedain. Jadi tantangannya nih SPO kelihatannya mengembalikan metafor itu tuh. Kalau gitu berat juga kan. Iya. Jadi emang kita upaya lah, sementara kita sedang perbaiki, kita juga kan sedang menyiapkan program 2026. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan masyarakat ini bisa tertangani di 2026 lah. Karena kan pasti kan teman-teman di PU tuh mengerti betul bahwa jalan itu kan nggak hanya soal aspal sama beton kan. Dia bisa mempercepat waktu orang kerja, ya kan, logistik. Ada dampak ekonomi lah, begitu ya. Begitu, siap. Keselamatan, begitu ya, pengguna jalan, ya benar kan, siap. Oke kan, tadi Akang sudah banyak menjelaskan soal bagaimana PUPR saat ini sedang masif memperbaiki jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat ya. Nah, saya ingin sedikit Akang spill soal anggaran di 2026 nih kan, terkait pembangunan infrastruktur jalan. Jadi tadi kan jalan yang rusak-rusak itu sifatnya katakanlah sementara gitu ya. Karena dia musim hujan intensitas tinggi, maka jalan. Nah, ini sekarang kita apa kan yang bisa dibagi saat ini terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur jalan di 2026. Iya, jadi kita sudah menyiapkan sejumlah anggaran lah ya untuk perbaikan khususnya jalan kota. Jadi nama programnya adalah rekonstruksi jalan gitu ya. Jadi sebenarnya dari jalan dengan tadi metode PKRMS itu kita sudah survei sekitar 211 ruas dan 280 km sebenarnya yang kita assessment, kemudian itu menjadi program kita di 2026. Nah, terutama jalan-jalan kota ini menjadi salah satu prioritas kita ya, karena memang kita masih ada di akhir tahun kemarin ada 7% yang memang harus kita perbaiki ya. Mungkin salah satu ruas jalan yang cukup rusak adalah yang sering disampaikan keluhannya masyarakat adalah jalan M Toha gitu. Karena M Toha kan kemarin memang pekerjaan utilitas ya yang
cenderung bolak-balik ya. Ini udah selesai, kemudian ada lagi pekerjaan berulang begitu ya. Dan ini juga kita sudah anggarkan begitu ya, dan prosesnya saat ini kita sedang persiapan pengadaan. Nah, mudah-mudahan ya tidak hanya ruas jalan MTOH, banyak yang kita siapkan ya, misalnya Jalan Iskandar Muda, kemudian Imam Bonjol, yang juga jalan arteri kota rata-rata memang sudah kita programkan. Jadi mudah-mudahan ini kita sedang lakukan percepatan lah supaya perbaikan jalan rusak ini bisa segera lah begitu. Oke, Kang, ini saya berandai-andai aja lah. Tapi saya yakin pasti perencanaannya matang sehingga tidak ada kekurangan anggaran dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Tapi saya berandai, misalnya kalau anggaran yang nggak cukup itu, biasanya itu yang diduluin itu perbaikan jalan lingkungan atau perbaikan jalan utama, tuh, Bang? Ya, sebenarnya dua-duanya kita laksanakan begitu ya. Jadi emang ya kan, karena rencananya bagus lah. Iya, andai aja. Betul. Ya, emang tadi saya sampaikan ya bahwa kita menilai kualitas jalan itu atau kondisi jalan atau kemantapan jalan itu tahun lalu. Kemudian dengan curah hujan yang ekstrim, ini lebih banyak sebenarnya datanya daripada yang kita prediksi di tahun lalu. Nah, yang pertama tentunya rencana pembangunan pasti kita gunakan juga untuk ruas jalan yang cukup parah lah begitu yang ditangani. Kemudian nanti bagaimana yang lainnya begitu, apakah tercover semua di anggaran pembangunan tentunya atau anggaran rekonstruksi jalan. Saya sih asumsi kita sementara ini itu tidak akan cukup begitu ya, karena emang tadi ya kita prediksinya kita biasanya kita udah spare nih penilaian tahun lalu, kemudian masuk musim hujan ya biasanya kita spare, tapi emang ini nampaknya ini cukup mungkin agak di luar prediksi begitu ya. Makanya kita kemarin sudah buat penanganannya itu dengan konteks di program pemeliharaan gitu ya. Jadi program pemeliharaan kita juga kita tinggalkan nanti setelah musimnya curah hujan yang membaik ini, program pemeliharaan kita dilakukan dengan yang dalam konteks struktur yang lebih permanen gitu kan. Kalau sekarang kan konsepnya tambal sulam ya, yang lubang dulu kita tangani dan sebagainya. Mungkin nanti udah musim hujannya sudah mulai reda, kemudian nanti kita juga sudah saat ini kita sedang sinkronisasi mana yang harus bisa dikerjakan mulai dengan skala pemeliharaan, mana kemudian menggunakan rekonstruksi jalan. Jadi kita sedang assessment itu, kemudian nanti kita udah spotting di lapangan, ini yang mungkin dengan revitalisasi, ini dengan pembangunan kita sedang identifikasi. Mudah-mudahan semua ruas jalan itu bisa tertangani lah. Gitu. Jadi kalau ada jalan lingkungan rusak, jalan protokol rusak, hajar dah semuanya kalau bisa. Ya. Karena kalau jalan lingkungan kan kita punya UPT. Iya, kita kan punya UPT, Pak. Jadi emang di kami itu secara struktur organisasi kami punya UPT 3 wilayah. Jadi kalau jalan lingkungan itu ada di UPT, mungkin masyarakat biasanya sudah paham nih, para tokoh masyarakat, kemudian RT RW atau di wilayah begitu. Biasanya kalau jalan lingkungan mereka tetap ke PU atau mungkin bisa langsung ke UPT. Biasanya seperti itu mereka. Iya. Kan jalan di Kota Tangerang juga tidak semuanya kewenangan Kota Tangerang ya kan? Iya, betul. Ada jalan provinsi, ada jalan nasional betul, gitu. Betul, Nah itu koordinasinya gimana tuh Kang? Berikut juga terkait dengan anggaran, misalkan saat ini kan yang rusak itu nggak hanya di jalan yang menjadi kewenangannya kota kan, banyak jalan provinsi, nasional juga rusak. Nah itu kayak apa tuh Kang? Ya tentunya kita dalam menangani jalan ini tadi seperti Kang Fahmi sampaikan ya, bahwa memang ini tidak hanya jalan kota yang rusak, tapi provinsi, jalan nasional juga mengalami kerusakan. Dan tentunya kita setiap hari itu berkoordinasi, Pak. Jadi di lapangan kita selalu koordinasi bahwa memang kita mohonkan bahwa emang provinsi sama jalan nasional ini sama-sama bisa memperbaiki jalan, terutama dan kita juga di jalan kota begitu. Kita selalu koordinasi. Emang kita kan ada kewenangan masing-masing lah. Kita ada aturan yang membawahi kita, kemudian dikerjakan sesuai kewenangannya masing-masing. Pun halnya kalau misalnya ada hal-hal yang urgent dan sebagainya, kita
saling koordinasi lah begitu. Kadang-kadang kita juga diminta bantuan dan sebagainya ya kita siap, tapi ya posisi saat ini Sejauh emang ini tidak terhambat ya, koordinasinya ya, tidak terhambat. alhamdulillah saat ini kita dengan BPJN, dengan UPT Provinsi Banten yang ada di kota, kita alhamdulillah komunikasinya baik dan kita saling support lah. Kalau ada informasi ke kita, ada masyarakat mengadu masalah jalan provinsi atau daerah nasional, selalu kita komunikasikan, pun halnya sebaliknya begitu. Kan saya ingin memperdalam soal respon PU terhadap keluhan masyarakat nih kan. Kalau ada keluhan masyarakat yang di luar rencana Dinas PUPR tuh responnya kayak apa? Ya, jadi kita sebenarnya yang sudah beberapa tahun ini kan juga menggulirkan ada namanya program Perjaka Gesit ya. Perjaka Gesit. Iya, perbaikan jalan sehari tuntas begitu. Biasanya masyarakat, iya begitu, udah lama itu ya, program itu udah lama. Kemudian kalau ada masyarakat yang mengadu melalui kanal kita di Perjaka Gesit, kita biasanya langsung programkan kita perbaiki. Tapi tentunya kita juga punya keterbatasan ada syarat dan kondisi lah yang berlaku begitu ya. Jadi emang dengan segmen ruas yang kita tentukan, kemudian jenis kerusakan jalannya seperti apa dan sebagainya. Ada SKB-nya lah begitu ya. Tapi prinsipnya apapun keluhan masyarakat kita coba tangani. Nah, cuman memang kondisinya saat ini karena hampir berbarengan di semua ruas jalan, kemudian dan kerusakannya juga cukup cukup panjang begitu ya. Jadi setiap ruas jalan itu tidak hanya spot-spot tertentu ya, hampir sepanjang jalan itu ada aja yang mengalami kerusakan begitu. Nah, itu yang mungkin membuat kita saat ini agak karena butuh material yang lebih, kemudian juga posisi cuaca yang kita juga tidak langsung bisa kerjakan, itu yang kemudian mungkin terasa sedikit hambatan ya dalam pelaksanaan di lapangan gitu. Jadi kalau kita hitung secara waktu kan dari mulai keluhan itu masuk berapa lama tuh untuk kemudian ditindaklanjuti itu biasanya? Biasanya kalau ada keluhan itu biasanya gini, kita masuk keluhan, kemudian itu jadi program kerja kita di hari besoknya begitu Pak. Jadi program kita hari besoknya biasanya terus seperti itu ya, nanti besoknya gitu. Nah tentunya yang itu termasuk cepat kali. Iya, yang itu yang idealnya begitu. Tapi kemudian kan kita ini di awal tahun ini kita menghadapi kondisi proses pengadaan yang baru berlangsung begitu ya, kondisi material yang kemarin kita stok di barang persediaan, kemudian juga posisi posisi cuaca begitu ya. Itu sih sebenarnya yang membuat sebenarnya kalau posisi normal kita ya nggak lama sih Pak, biasanya ya 1-2 hari sudah bisa dikerjakan. Secara mayoritas berarti keluhan masyarakat itu cepat ditangani lah ya. Ya harusnya seperti itu. Target kita sih ya seperti itu sih Kang. Ya. Apa barangkali ada pesan yang ingin Pak Kadi sampaikan kepada masyarakat kalau ada masyarakat yang merasa udah lapor nih, tapi kok sampai sekarang belum direspon-respon. Barangkali ada pesan ya, maksudnya ya sabar dikit lah. Direspon tapi siap. karena kan masyarakat tuh pengennya cepet dong. Ekspektasinya tuh tinggi banget gitu. Ini dalam kondisi normal gitu ya, dalam proses kita tidak di awal tahun tidak mengalami kerusakan jalan yang hampir berbarengan gitu ya. Sebenarnya kita insya Allah kita bisa respon dengan cepat ya, tapi karena ini ada proses yang juga sudah kita tangani kemudian mengalami kerusakan kembali, itu juga yang membuat kita juga harus menangani kembali. Jadi emang kami dari Dinas PUPR tentunya berupaya lah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin supaya nih masyarakat bisa segera ditangani nih kerusakan jalan begitu ya. Kemudian juga kita ya mohon selama ini proses kita juga sudah yang belum kita tangani 100%, kita juga sudah memberi rambu peringatan dan sebagainya ya, supaya juga masyarakat bisa berhati-hati lah dengan kondisi jalan berlubang saat ini. Cuman ikhtiar kami sih terus bisa bagaimana penanganan kerusakan jalan sampai dengan minimal proses pembangunan ini atau rekonstruksi ini bisa berjalan di tahun 2026 dengan program pemeliharaan. Mudah-mudahan ini bisa kita tangani lah begitu. Kalau ada masyarakat yang ingin mantau laporannya itu
kita ada ininya ya kan, ada Ya biasanya kita kan karena kita lewat Laksa misalnya, di Laksa bisa juga ada pengaduan langsung ke PUPR ya, langsung ke Pejagaan PUPR Gesit, juga punya media sosial begitu ya. bisa ke situ Ya, ya. masyarakat bisa juga memantau laporannya lewat situ ya. Betul. Kemarin tadi malam juga banyak yang melaporkan kaitan dengan Jalan Merdeka atau Jalan Gatot Subroto, juga kita kemarin ke BPJN sore-sore malam-malam mereka sudah tanganin gitu. Jadi emang walaupun tadi jalan nasional juga lumayan banyak nih yang rusak dan mogok, Gatot Subroto begitu. Jadi ya semua kita sedang berupaya lah untuk menangani kerusakan jalan ini begitu. Iya, kan saya nih kepo, kalau ada orang rusak jalan tuh ada sanksinya nggak sih? Kan saya suka mikir gitu tuh. Iya. Ada nggak? Ya, kalau ya sebenarnya ada jaminan ya tentang ada ya maksudnya Ya, ada orang yang ya kalau yang tadi kita bahas di awal soal utilitas itu kan ada karena kepentingannya umum juga, terus mungkin ada koordinasi. Ini katakanlah ada masyarakat gitu yang merusak jalan, itu sudah ada sanksi atau ada model-model apa gitu. Iya. Biar masyarakat juga bertanggung jawab juga kan, nggak menuntut juga, tapi dia juga bisa memelihara gitu. Iya. Ya sudah, kita terkait dengan jalan ini kan ada undang-undang jalan lah ya, undang-undang jalan begitu ya di PUPR, di pusat ya di Kementerian Perhubungan, dan kita sama lah menggunakan undang-undang jalan, dan itu yang kemudian menjadi dasar kita. Makanya kalau ada masyarakat atau dunia usaha yang ingin pakai Komija, tentunya ada aturan-aturan yang harus mereka taati begitu, bagaimana pengembalian kondisi jalan dan sebagainya begitu. Jadi emang kita dalam hal memberikan proses izin dan sebagainya itu juga ada hal yang perlu mereka patuhi lah begitu. Jadi emang ya sama-sama begitu ya. Iya. Kan kalau waktu heboh urusan KUHP baru itu kan ngatain orang masuk rumah orang tanpa izin, ada hukum pidana gitu. Iya. Ini barangkali aja. Kan saya ingin lebih jauh ke soal inovasi PUPR terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan. Apa ada kan inovasi, jadi tidak hanya aspal atau yang selama ini digunakan lah oleh PUPR. Iya, untuk kalau untuk beton itu kita saat ini sedang beberapa kali juga sudah menggunakan dan akan menggunakan ke depan itu bagaimana dengan beton-beton yang dengan usia beton yang lebih pendek begitu. Jadi setelah pembangunan kemudian 3 hari gitu bisa dibuka open traffic begitu ya. Jadi emang supaya ini juga masyarakat tidak lama terganggu. Teknologinya ada ya? Iya, teknologinya ada. Jadi sekarang bahkan ada sampai yang 3 jam begitu ya. Makanya kita juga ingin menyampaikan itu ada alatnya kan? Ya, ada jenis betonnya dan memang pekerjaannya juga dengan metode tertentu lah begitu. Mungkin itu bisa dipakai. Ada udah mulai di Indonesia udah banyak, terutama dipakai nanti di ruas-ruas yang berhimpitan dengan kereta api biasanya kan. Jalan dekat kereta api, perlintasan kereta api kan biasanya juga cepat mengalami kerusakan ya. Nah, itu juga kita kan begitu dekat rel sering begitu. Mungkin salah satu opsinya adalah kita sedang mengusulkan bagaimana beton yang 3 jam ini bisa dipakai sehingga bisa dirangkasi kembali oleh kereta api atau pengguna jalan. Kalau secara sumber daya manusianya kita biasanya langsung aplikator sih itu. Iya, langsung aplikator. Gampang dipelajari. Iya. Kemudian kita juga sedang kerjasama juga dengan LH nih, sedang menjajaki bagaimana jalan-jalan lingkungan juga bisa menggunakan paving block yang dari sampah, kemudian dari abu batu bara begitu. Itu yang sekarang juga. Tapi bukan secara kualitas dia malah lebih. Nah, ini kan sedang kita uji coba sih. Ya kalau misalnya mungkin nggak bisa di jalan lingkungan, mungkin itu bisa dipakai buat taman atau buat pedestrian. Kan itu mungkin secara cost bisa lebih murah begitu ya, tapi secara struktur juga bisa mumpuni apakah dia cukup buat pedestrian atau bisa nanti mungkin jalan lingkungan gitu. Jadi emang kita coba ke arah sana, bagaimana juga kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan lah begitu ya. Kita bisa memanfaatkan program-program 3R begitu. Kang, terima kasih Kang
sudah berkenan sharing Sama-sama, kita. Kang. Tapi Iya. sebelum itu saya punya 2 pertanyaan penutup nih kan. Ini andai kata aja kalau misalnya, ya bukan andai kata ya, memang Akang kan selain Kepala Dinas PUPR tentu warga Kota Tangerang. Nah, Iya. sebagai warga kalau Akang lewat jalan rusak tuh apa rasanya tuh kan? Iya, tentunya Baik. tidak nyaman ya, Nggak sama nyaman ya. Sama ya. Ya, ada Pengennya gimana sih ini jalan? gitu? Iya, ya sama lah sama masyarakat ya. ya. Jadi emang dampak jalan rusak ini kan ada juga masalah, pasti larinya nanti ke traffic ya, dia lebih macet, perjalanan lebih panjang, mungkin juga masalah keselamatan tadi, terus juga masalah nanti balik lagi ke kendaraan ya. Kendaraan kita mungkin harusnya bisa lebih awet gitu ya, ini usia teknisnya berkurang. Nah tentunya kita juga sebagai masyarakat akan merasakan itu lah begitu. Makanya kita ya ke teman-teman selalu kita sampaikan, ayo kita sama-sama menyelesaikan kerusakan jalan inilah begitu. Ada janji Kang yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Tangerang kan? Ya, salah lah. Tahun inilah. Janji tahun ini lah, iya. Jadi emang ya mohon doanya, mohon dukungannya nih. Ya, Kita bisa melaksanakan perbaikan jalan sampai dengan di awal tahun ini ya. Kemudian sambil kita sembari mempersiapkan program rekonstruksi di tahun 2026. Ya, mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan rencana lah begitu. siap. Iya. Kita doakan bersama lah kan. Iya. Amin, Semangat. amin. Terima kasih Kang. You're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Teman-teman, Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray memang as you fade away. penanganan cepat. Rencana di 2026 As you juga fade penanganan terhadap ruas-ruas jalan yang perlu away. diperbaiki itu sudah Yeah, I'm about to tercover. fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.